Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak, mau kemana nih kita? Tak culik ya, Mas Nung tak culik langsung Diculik kita lagi. pergi aja ke tempatnya Om Agus, rumah mewah yang megah kemarin itu loh ya. Yang isinya Rumah bengal-bengal gedung semua? Yang isinya bengal semua. Oke, Ya. ini mau mau apa ngapain kita tuh, Mbak? kesana ya? Kebetulan Hmm. kita tuh banyak banget yang minat sama bengalnya Om Agus. Banyak banget, berarti banyak yang teradop? Banget. Iya banyak banget. Dan termasuk tuh bengal silver sepasang yang harganya wow. Wah, itu Bengal silvernya teradop? double digit loh itu ya. Double digit harganya. Bengal termahal teradop di Aksara betul. Sukses. Bengal emas termahal teradop dari Aksara Jingga Channel. Oke, Nah, kali ini? kali ini kita mau ambil lagi bengal yang ada di sana ya. Banyak banget pesanan adopsinan bengal. Makanya kita mau ke sana. Oh, berarti kemarin sudah ngambil? Sudah ngambil, ada tambahan. Ada tambahan? Ada Terus tambahan ini dan banyak yang booking. mau ngambil lagi Nah, berarti? jadi teman-teman yang belum ini ya, belum adopt, silakan adopt tuh bengal-bengal. Mumpung ready dan sekaligus nanti mungkin apa ya? Tanya stok atau tanya perawatan? Tanya stok bisa, nanti kita ke sana tanya perawatan, tips and triknya merawat bengal ala Om Agus. Oke, siap. Kayaknya Oke, ditunggu simak aja terus ya, simak momen. terus videonya. Eksklusif pokoknya ini. Ya. Oke, lanjut ya Nawa. Oke. Hai, assalamualaikum, selamat sore. Nah, sahabat Aksara Jingga Jalan-Jalan, kali ini kita ada di tempatnya Pak Agus dan Cik Carla. Ini yang breeder bengal ya. Nah, selama ini kan kita dari kemarin ya, kita review bengal dan itu tuh alhamdulillah laku semua ya. Banyak yang laku, bahkan tuh silvernya pun di kita teradopsi. Ya toh. Nah, kualitasnya untuk tempatnya Pak Agus dan Carla ini sangat luar biasa ya, terjamin mutunya, kualitasnya wow. Nah, gimana sih ceritanya bisa ini ya jadi breeder bengal? Kemudian teman-teman kan juga pengen pelihara bengal, tapi kok banyak kendalanya. Terus bengal itu kan repot, makanannya harus mentah-mentahan, harus daging-dagingan. Nah, ini nih ahlinya. Nanti yang akan menjawab ahlinya ya. Nggak serumit itu ternyata. Nggak serumit itu pelihara bengal. Nanti kita tanya sama ahlinya langsung, oke? Ya. Lah, Pak Agus, saya mau tanya nih. Berawal dari apa sih kok pengen peliharanya ambilnya ras bengal, bukan ras Persian atau lainnya? Sebenarnya sih kita pelihara kucing kan sudah sekitar 30-an tahun. Awalnya ya kita berawal dari Persia juga. Oh, Persia juga. Ya, kemudian ganti-ganti kucing sampai akhirnya terakhir itu kita ngelihat bengal ini kok motifnya unik. Iya. Dan ya keren-keren, akhirnya apa? Kita coba. Cuma memang dulu masih mahal. Saya masih puluhan juta ya. Nah, kalau sekarang ini sudah semakin terjangkau. Kita sendiri pelihara bengal dan mungkin sekitar 5 tahunan. Wow. 5 tahunan pemirsa. Nah, repot nggak sih? Kan kalau misalnya bengal, teman-teman kan ya nggak tahu ya. Itu kan kayak macan ya. Berarti makanannya kan daging-dagingan atau raw food gitu kan. Nah, bener nggak sih Pak Agus itu makanannya daging-dagingan gitu? Itu mungkin sebenarnya cerita-cerita dari awalnya itu dari luar negeri. Jadi kalau di luar negeri itu memang breeder-breeder itu ngasihnya raw food. Lah, memang sih makanan terbaiknya bengal itu raw food terbaiknya ya. Terbaik ya. Cuma kalau di luar negeri itu kan memang higienitasnya kan mereka kan diutamakan. Jadi istilahnya beli raw food, beli dari daging ayam. Misalnya di supermarket atau gimana itu kan istilahnya bersih. Nah, kalau di sini kan kita kan pikir-pikir mulai dari pemotongan sampai misalnya ke pasar atau di supermarket pun. Istilahnya jangan-jangan sudah karena sudah pindah tangan, jangan-jangan sudah banyak bakterinya. Betul. Proses dari dagingnya kan beda dengan luar negeri ya. Kalau di sini ya kita pertanyakan kalau ada bakterinya sampai akhirnya dimakan kucing, nanti akhirnya apa? Ya berkembang biak di dalam
pencerahannya kucing, jadi diare. Nah, berangkat dari situ kita ngobrol-ngobrol juga sama breeder lain. Kalau misalnya pakai dry food aja, makanan kering aja bagaimana? Ternyata ya nggak apa-apa. Bisa ya? Nggak apa-apa. Dan kucingnya tetap sehat dengan catatan kita jangan istilahnya dikasih yang terlalu murah sekali. Oh iya, Ya, jelas. ya. Dan kita selama ini juga kita kasih dry food karena itu kan lebih istilahnya lebih terkontrol. Kalau untuk makanan wet foodnya Pak Agus, apakah itu bisa menambah nutrisi gitu atau gimana ya? Tergantung wet foodnya. Oh, tergantung wet foodnya. Ya. Berarti ini ya kualitas wet foodnya ya, kualitas wet foodnya. Nah, kayak gini nih pemirsa ya, teman-teman semuanya, beda ngomong sama yang tahu kucing dan ahlinya kucing ya. Ini ahlinya Bengal ya. Jadi untuk perawatannya nanti pokoknya kita lanjut terus aja pertanyaan sama Pak Agus. Oke. Kemudian untuk masalah kesehatan Bengal Agus, selama ini kan saya juga sebagai orang yang awam dan nggak banyak ilmunya tentang Bengal, karena Pak Agus kan udah melihara Bengal sekitar 5 tahunan ya Pak Agus ya. Dan saya lihat tuh di cateringnya di ini ya, cat house-nya, walah Bengalnya tuh gemuk-gemuk, bulat-bulat, daging semua itu isinya, kalau dibilang daging gitu ya. Dan saya senang banget, termasuk ini nih salah satu Bengalnya Bengal sama Pak Agus nih yang sangat manja ya. Nih kayak gini nih bisa. Jadi kualitasnya mereka tuh mendahulukan kualitas ya, berawal dari cat lover ya. Kalau untuk kesehatan sendiri Pak Agus, apakah Bengal ini mudah diare, mudah sakit gitu atau gimana Pak? Karena setahu saya kan dia ini ya, kesilangan antara domestik dengan ini ya, Asian Leopard Cat. Asian Leopard Cat betul. Dengan domestik short hair Amerika. Nah betul. Untuk kesehatannya sendiri gimana? Ini Bu bisa bantu. Ya kalau kesehatannya ya kayak kucing normal, kucing-kucing ras lain ya Mbak ya, sebetulnya nggak repot-repot juga. Ya kalau kita asalkan tempatnya bersih, terus kita jaga kebersihan, kayak litter box itu pasti harus sering diganti, jangan sampai isinya numpuk nggak kita ganti. Terus kemudian juga untuk air minum itu usahakan kan gunakan setidaknya air RO. Ya. Terus juga untuk wadah pakannya itu kalau bisa kita juga punya serep banyak. Padahal udah usah yang mahal-mahal, tapi yang penting kan yang penting bersih ya. Yang penting wajib sekali. Kalau ke tempat kita, di galeri kita itu sehari sekali, tiap hari pasti kita cuci, terus kita keringkan, terus kita ini karena bisa akibat sisa-sisa makanan kan makanan itu apapun kan pasti ada sisanya. Nah, sisanya itu bisa nanti menimbulkan bakteri gitu ya. Nah, bakteri itu jika masuk ke ke pencernaannya kucing, lah itulah mulai masalah. Nah ini loh yang saya senang dari Pak Agus dan Bengal tuh kayak gini loh. Jadi mereka tuh open banget ya untuk pemeliharaan kucing Bengal dan sangat menjaga kualitasnya kucing Bengal sendiri sampai tempat makan loh. Tempat makan ini diperhatikan sekali untuk kebersihannya ya Pak Agus ya. Nah kalau untuk saya tambahin sedikit karena begini, Bengal itu sebenarnya bukan Bengal ya, kucing lain pun sama aja. Jadi gini, kalau misalnya kucingnya sehat itu omongan seperti misalnya pergantian musim kucing menjadi diare. Iya, banyak yang bilang kayak gitu. Ganti-ganti makanan kering menjadi diare itu sebenarnya nggak ada. Jadi kalau kucingnya sehat ya ganti musim ya sama aja, dia tetap oke-oke aja. Jadi kalau di tempatnya dengan Pak Agus ini, Pak Agus sama Bengal tuh membentuk imunnya si kucing dulu dari kecil nih pemirsa ya. Saya tuh lihat sendiri ya, kemarin juga pernah kita shoot ya, itu untuk makannya pakai natu bread ya toh. Terus Pak Agus juga kadang memberikan ayam filet ya Pak Agus ya, Pak Agus ya. Nah ayam filet sendiri itu di blender gitu. Iya itu untuk pemberiannya. Karena kita kan sama ngasih juga yang baby, istilahnya supaya nutrisinya baik. Kita mulai dari yang baby juga kita kasih. Tapi ini tidak mempersulit untuk teman-teman pelihara Bengal ya, karena saya sendiri pun juga mengadop dari Pak Agus untuk Bengalnya. Alhamdulillah dari kecil tuh sudah lincah, sehat, gemuk gitu ya. Dan dagingnya tuh benar-benar padat ya, dagingnya Bengalnya tuh benar-benar padat. Untuk vitaminnya sendiri Pak Agus, biasanya pakai apa untuk vitaminnya? Ya kalau sebetulnya kalau vitamin sih, vitamin kucing kan banyak maksudnya. Ada NutriPlus ya. Kalau saya kebetulan saya pakai NutriPlus. NutriPlus memang ya karena kan sudah paten ya, itu kan sudah vitamin sejuta kucing lah. Ya saya sih cenderung itu daripada saya gunakan kayak misalnya minyak ikan. Misalnya kan minyak ikan itu kan tidak jelas. Kalau minyak ikan mungkin yang
sudah mereknya recommended dari dokter atau dokter ke saya sih tidak apa-apa. Tapi kalau cuma yang 1 butir harga cuma 100 rupiah. Iya ya, kasihan saya ya. kadang Masa juga pikir kucing bagus-bagus Ya. dengan jaminan seperti itu, kualitasnya oke, dikasih sesuatu yang tidak bagus kan jadi iya. kasihan gitu Kalau ya. menurut saya kalau sudah daripada seperti itu ya kenapa buat apa dikasih gitu loh, mendingan misalnya budgetnya dibuang ke saya dibeliin ayam atau betul, apa. betul. Kalau ayam pun nambahin dari bapak tadi, kalau kita selalu pakai dada fillet, Mbak. Wow. Dada fillet yang tanpa lemak, lalu caranya kita rebusnya pun tidak terlalu lama. Yang penting kan hanya biar Dengan air yang cukup gitu ya. Ya, air secukupnya saja, air dididihkan, setelah itu masuk 5 menit kita angkat. Oh, kemudian di blender gitu ya. Nah, kemudian kita blender bersama air rebusan tadi. Kalau itu sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Menggemukkan badan atau menambah nutrisi? Ya, Apa? karena pada dasarnya kan tadi seperti Bapak bilang kan memang bengal itu kan sebetulnya butuh makanan, butuh protein dari unggas-unggas kecil kan, seperti ayam. Cuman kan karena ayam yang beredar itu kita juga sekarang lagi musim kayak gini, kita kan tidak tahu apakah itu betul-betul dari farm yang betul-betul bagaimana, kan tidak mungkin di pasar kita. Betul, iya. Dan untuk menghindari itu, jadi ya kami itu tetap mencari proteinnya, tetapi juga cari amannya juga. Yeah. Jadi maka kami rebus, tetapi tidak terlalu lama. Yeah. Jadi memang waktu di blender itu masih agak sedikit merah, tapi setidaknya ya sudah setengah matang lah kalau kami seperti itu. Maksudnya berkualitas dan sangat sehat dan aman buat bengal ya Pak. Bakterinya udah mati, tapi nutrisinya tetap terjaga gitu ya. Lalu mungkin ditambahkan biar nggak nggak berapa kali kerja, biasanya kami kalau karena kucing kami banyak, saya kalau biasa kerja paling nggak misalnya sekali saya masak sekitar 1 kilo 2 kilo langsung. Kalau habis itu harus kita pack secukupnya. Oh, sekali 4 kilo. Sekali 4 kilo. Wow, langsung dimasukkan ke frozen gitu. Oh enggak, kita plastik secukupnya kita. Kita kira-kira secukupnya bisa di plastik, terus kemudian kita masukkan ke freezer, harus wajib freezer. Lalu nanti kita keluarkan untuk besok pagi kita pakai, itu kita towing, kita masukkan ke kulkas. Oh, jadi lebih ya biar itu kan suhunya kan terus besoknya waktu kita mau untuk kucing kan, untuk disajikan itu biasanya kita masukkan ke mangkok. Lalu biasanya mangkok itu cuma saya pakai air panas saja lah, air panas biasa gitu, terus saya kasihkan di mangkok, jadi dia sisanya kayak tidak dingin sekali gitu ya. Misalnya kan saya tuan ya kan kucingnya ya nggak kembung gimana ya, kembung ya biar ya sebaiknya kan memang ya kalau bisa kan sudah suhu ruang, terus itu baru kita kasih. Iya, terus untuk ini makanan kucing, kalau orang tidak tahu atau teman-teman yang belum tahu nih Ci, biasanya wah ini bengal dewasa nih, tak kasih makanan yang adult gitu kan. Iya. Padahal itu kayaknya nggak merekomendasi ya Ci ya, tetap harus pakai makanan kitten gitu. Iya, kalau saya selama ini saya anjurkan ke yang adop dan saya sendiri memang menjalanin itu, saya selalu pakai yang produknya kitten atau malah Persian. Oh, jadi untuk bengal itu meskipun dia kitten ataupun dia sudah adult, makanya tetap pakai yang kitten karena butuhnya protein ya. Butuhnya protein, bukan lemak. Karena kalau untuk kucing-kucing yang kucing-kucing pakan kucing yang reguler yang biasa, yang biasanya kalau dia satu merek ya, merek apa gitu ya, itu kan biasanya kan ada yang yang all stage itu harus dihindari. All stage itu alias segala umur boleh makan. Kalau saya tidak mau, karena itu biasanya di situ lemaknya tinggi. Padahal bengal ini tidak butuh lemak, tapi dia butuh protein karena dia kan lain, dia kan aktif dan memang struktur pencernaannya kelihatannya memang sedikit berbeda ya. Nanti kalau saya makan dia akan bilang kok nyalain pakannya, kenapa kok pakai yang ini kok jadi diare. Sebetulnya sih ya satu mungkin dia tidak sehat, tapi kedua lagi ya mungkin terlalu tinggi karena all stage itu kan biasanya untuk penggendutan yang sudah dewasa. Dikasihkan ke bengal tidak cocok. Alhamdulillah juga kita sampaikan nih sama teman-teman semuanya, kemarin itu setelah liputan kita ke tempatnya Pak Agus sama Bu Gala, bengal silvernya teradop. Ya, padahal bengal silver itu adalah ras bengal dengan harga yang paling tinggi saat ini ya Pak Agus ya. Luar biasa antusias orang-orang, teman-teman semuanya, cat lover semuanya ada di luar tuh untuk bengal. Wah, sekarang udah mulai naik Pak Agus. Semangat untuk breeder Pak Agus. Semakin bersemangat. Semakin bersemangat. Dan kalau teman-teman pengen tahu, yang WA saya itu untuk inden ya, inden silver kitten banyak banget Pak Agus. Banyak banget, sedangkan kehidupan di sini mungkin terbatas ya. Jadi
mumpung ada stok ya, mumpung ada stok besok nih kalau ada silakan bisa nomor saya. Kalau ada stok langsung aja diadop ya Pak Agus. Nah, untuk pemeliharaannya sendiri Pak Agus, pembersihan dan sebagainya setiap hari ya? Kami sehari 2 kali. Jadi kita kan memang pakai satu rumah khusus untuk melihara kucing. Nah, itu sehari 2 kali kita pakai. Turut andil juga untuk Gala dan Mbak Agus untuk ini. Kita ngecek. Ngecek. Tapi memang harus gitu, harus dicek. Meskipun ada tukangnya, ada pekerjaannya, kita harus. Kita bahkan kalau malam-malam belum ngantuk itu mengunjungi ke rumah kucing. Lalu kalau misalnya kok di terbuknya udah ini ya nggak nunggu pagi Mbak, langsung lah kita langsung segera. Dari kemarin yang sudah kita videokan di video yang lalu itu cuma tinggal beberapa loh yang belum teradop, cuma tinggal 3 kita aja yang belum teradop, lainnya sudah teradop semua. Wow, memang ya saya sendiri yang melihat di sini cat house-nya Pak Agus dan Bu Kala. Wah, Jan, kalau kita kunjungan ke tempat lain sangat di sini itu recommended sekali ya. Bersih, iya, berkualitas, iya. Dari apapun diperhatikan ya, sampai makanan pun kalau dada filet ayo saya doyan sebenarnya ya. Tapi beliau beli buat kucingnya, ya ampun, itu kan sesuatu yang kita aja ibaratnya makan nggak seperti itu, tapi kucing dikasih yang nutrisinya bagus ya. Jadi untuk teman-teman yang mau rawat bunga jangan takut. Ini tadi informasi dari Pak Agus bahwa merawat bunga itu tidak sulit ya, karena dari makanan yang kita tahu bahwa harus daging mentah dan sebagainya bisa digantikan dengan dry food juga ya, karena ya vitaminnya juga NutriPlus di pasaran juga banyak ya. Yang penting kalau mau melihara kucing apapun harus selalu berkualitas dari nolnya, bukan begitu bukan? Apapun harus berkualitas, harus bagus, harus sehat. Ya, karena terus terang begini, saya lihat yang kita lihat dari adopter itu kan kita kan kadang-kadang kita ngirim sampai ke adopternya karena kita istilahnya suka lah ya, senang, jadi kita ngobrol-ngobrol. Nah, kita lihat banyak sekali kucing bunga itu dipelihara istilahnya kadang asal-asalan. Jadi maksudnya diberi makanan kering tapi yang murah banget. Terus tempat makan yang kotor, terus kandangnya juga kotor. Nah, itu yang istilahnya membuat kucing itu menjadi gampang sakit. Iya, jadi kalau kita sebagai cat lover jadi miris ya, kalau melihat kucing-kucing kita yang teradop di sana diperlakukan dengan tidak baik kan miris gitu kan. Nah, maksudnya kalau misalkan kucing yang bagus, mohon dilanjutkan dengan cara yang bagus juga peliharaannya di sana. Kita kasih istilahnya sedikit istilahnya masukan lah, akhirnya ya berubah. Ya, tapi ini tidak terus membuat teman-teman berkecil hati. Wah, ternyata enggak ya. Ini sangat mudah dan saya pun juga ambil dari Pak Agus loh ya. Nah, kita juga perawatannya. Nah, kemarin bunga-bunganya itu juga peminatnya banyak, antusiasnya banyak. Saya pun ini udah booking jasa pajak lagi untuk dicetakkan ya silver tuh teman-teman yang pengen saya banyak banget loh yang pesen untuk silver nanti kita langsung bilang sama Pak Agusnya ya. Oke, itu Pak Agus dan Bu Kala, terima kasih atas informasinya. Ini sangat edukasi yang sangat penting ya buat teman-teman yang pengen pelihara bunga, karena selama ini mungkin ras Persian, ras lain-lainnya itu lebih unggul, dan kita nih kali ini nih bengal kucing yang tidak perlu lebat, mudah pemeliharaannya sebenarnya Pak. Ya. Dan enggak ngereok loh ini ya. Bengalnya Pak Agus tuh enggak ngereok-reok, dan saya udah pelihara bengal sendiri juga enggak ngereok. Ternyata bengal itu ada kucing-kucing yang manja sebenarnya ya. Sangat enak dan friendly buat kita. Sebenarnya sih saya bilang jauh lebih menyenangkan karena gini, kalau misalnya kita pelihara kucing berpanjang, medium gitu ya. Kalau misalnya kucing lagi tidur, kita pulang dari luar buka pintu, kucingnya udah tidur, masa bodoh. Tapi kalau bengal langsung bangun nyamperin kita, kita diurus-urus. Nah betul, itu juga saya rasain kayak gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman. Ini informasi dari Pak Agus dan Bu Kala. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen pelihara bengal ya. Oke, terima kasih dan sampai ketemu lagi di Aksara Jingga Jalan-Jalan. Terima kasih Bu Kala dan Pak Agus. Kita ambil bengal dari tempatnya Om Agus lagi. Dibawa pulang berarti nih Mbak? Dibawa pulang sama silver itu ada di rumah nih. Kita tambah lagi nih. Ada tambahan yang teradop. Kita. Oke. Terima kasih Mbak Nawa. Sampai ketemu lagi di Aksara Jingga Jalan-Jalan. Oke, Assalamualaikum. Halo. Alhamdulillah.
Akhirnya pulang. Akhirnya kita pulang juga dan udah sampai di rumah. Dan di rumah kayaknya sudah di ditunggu. rumah Mas Agus sudah mulai nih ya. Pak Su sudah siap-siap. Wah, Udah banyak mulai banget. packing kayak gini, prepare packingan karena hari ini kita kirim 7 ekor anabul. 7 ekor anabul. Jakarta, Bekasi, Indramayu, Bogor, pokoknya komplit. Wah, istimewa nih. Tapi ngomong-ngomong, lihat dong apa aja sih yang laku. Oke, sini. Kali-kali Mbak Nawa fake packingan nih. Oh, no ya, Iya. enak fake packingan dosa loh. Nih, buktinya nih banyak banget. Nah, ini ada bengal silver. Bengal silver 2 ekor. 2 ekor sepasang. Buset. Ini betina, yang di bawah jantan, namanya Thor yang di bawah. Ngomong-ngomong ini silver sepasang itu berapa Z itu Mbak atau berapa puluh Z itu? Double Buset. digit, wes gitu aja. Ya. 2 digit tuh Double digit untuk Oke, sepasang. untuk sepasang ya. silver. Nih. Ini sama itu si Cici ya. nih Oke. ya, nih. Masih ready gak sih silver? Ah, Sementara? habis. Habis, Nah, banyak banget oke. sih yang pengen inden silver tapi kita baru ini ya breedingkan lagi. Readykan Kita lagi. baru Oke. bebaskan 2 lagi. ekor terus 2 ekor silver. Kemudian ini tadi yang baru aja kita ambil dari yang tempatnya diambil Om tadi. Agus ya. Oh, kita Nih, bengal tadi ya? Kita bengal tuh, kelihatan Udah nggak ready usah tak untuk lepas ya. Ah, Nih, ini kita nih, bengal. 3 ekor. 3 ekor. Barangkali Mbak Nawa ngapusi. Enak Tahu, Yuk, bohong. jatuh ya. Nih. Oke. Ini si Adam. Tadi Ini ada sih. Si Adam. Ini apa namanya? Pesanan dari Mbak Yudit. Mbak ya. Yudit. Oke, Nih. selamat tuh. Moga-moga Adam jadi Oh, kesayangan. cantik banget tadi habis aku grooming. Oh, habis di grooming tuh. Wow. Putih banget, cakep Warnanya banget. tuh cakep banget ya. Nih Adam tuh kan. Itu jantan jantan ya? Jantan. Oke, lanjut 4. Terus keempat, itu dari 4 ya? 4. 5 ada si Lala. Lala, nih yang abu-abu. Si kumis. Berkumis ya. Wah, Si kimcil kesayangan. berkumis. Si kumis. Kimcil berkumis Cewek ya. tapi Nih, berkumis cewek, ya. nih. Wah, playful banget. Nah, ini nanti Ah. juga ke tempatnya Bu Kusnul Khotimah. Kusnul Khotimah 5 ekor. 5 ekor. Oke, yang terakhir. Nih. Ya. Heeh. Ini ada si kita bengal juga. Wah, Nah. ini dari Om Agus juga nih. Om Agus juga. Oke, berarti 1 2 3 4 dari Om Agus ya? 4 dari Om Sudah Agus. Kita kan mulai. 1 2 3 4 5. Ayo. 6. Di sini terus? mana di Walah, udah masuk ke sana. Nih ya. Ini kita bengal yang ke-6. Nah, Oke. nih. Terus Ini terakhir. juga, ini kan satu pengadop ya. Nah, satunya dia pakai manskin. Ambil. Ini manskin Oh, ya, udah manskin. mulai masuk dalam packingan dan ini standarnya seperti ini. Oke. Tenang ya, di sini ada lubang ventilasi udara. Oh ya, nih, aman real. sekali. Real. Di sini tertutup karena apa? Tertutup. Takutnya kalau ada percikan air dari atas atau dari samping kan sudah terlindungi Terlindungi di sini. oleh sini. Oh, Kalau di oke. sini ada ventilasi udara di atas sama di bawahnya ya. Dan Nih. tempat Ini di cukup. dalam luas banget ya. Iya, kalau buat kucing ya cukup Kita ya. nggak, Nggak mungkin megap-megap kan Nggak, kalau udara sama kalau PT Argo gini ya. Nah, Oke. betul. Kayaknya cukup karena saya kayaknya mengganggu nih. Wes ya, karena ini masih rambut Masih 6 lagi yang ini belum. kereta api logistik mau ke sini nih. Oh, Ya. siap. Oke. Thank you terima Mbak kasih Nawa, udah terima dilaksanakan kasih. ke Jogja ya. Ya, oke. Waalaikumsalam.